Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang janda bernama Go-eun yang sibuk bekerja di sebuah butik sebagai desainer baju pengantin. Dia adalah sosok karyawan yang sangat diandalkan oleh pemilik butik yang juga merupakan teman dekatnya. Setelah mendapat panggilan masuk dari putrinya, Go-eun segera pergi menjemput anaknya di sekolah. Kemudian dia dan anaknya sampai ke tempat latihan balet. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Sora yang datang terlambat sedang malas ikut berlatih balet saat itu. Sora memilih bersembunyi di ruang latihan taekwondo yang sepi, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pelatih dan meminta izin untuk nongkrong di sana sampai ibunya datang menjemput. Go-eun mengajak Sora ke rumah temannya untuk menagih hutang. Dan alhamdulillah semua hutang yang berjuta-juta itu dibayar lunas. Sampai-sampai Go-eun berkata akan mengabulkan apapun keinginan putrinya itu. Sora meminta sang ibu untuk membelikannya video game terbaru. Sora sangat senang dengan video game itu. Walaupun sempat mengeluhkan TV mereka yang sudah jadul. Tanpa pikir panjang, Go-eun membelikannya TV baru saat itu juga. Karena terlalu sibuk bekerja, Go-eun kurang memperhatikan kehidupan putrinya, dan hal itulah yang membuat putrinya agak ketus kepada Go-eun. Go-eun mempunyai kakak ipar yang baik hati dan peduli kepada Sora. Kehadirannya sangat membantu dikala sibuk karena urusan pekerjaan. Di suatu hari Go-eun mengajak kakak laki-lakinya ke sebuah showroom untuk membelikannya mobil baru sebagai hadiah. Bingung dengan sikap adiknya itu, kakak Go-eun menolak hadiah itu dan kembali bekerja. Setelah gagal memberikan hadiah kepada sang kakak, Go-eun kembali ke tempat kerjanya di mana dia bertemu dengan calon pengantin yang tertarik dengan salah satu rancangan gaun buatannya. Dengan halus Go-eun menolak tawaran klien dan berkata bahwa gaun itu sudah dimiliki oleh seseorang. Ternyata desain itu dibuat khusus untuk putrinya Sora. Sepulangnya ke rumah, Go-eun mengajarkan putrinya untuk rajin memakan buah dan sayur demi menjaga kesehatan. Sora bertanya, kenapa sang ibu pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa dia hanya ingin melihat putri kecilnya itu. Saat mengobrol, Go-eun baru mengetahui bahwa putrinya akan mengadakan piknik bersama teman-temannya di sekolah besok. Betapa terpukulnya dia ketika Sora berkata akan menyiapkan keperluannya sendiri. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta itu menggambarkan betapa sibuknya Go-eun sampai-sampai melupakan putrinya. Oleh karena itulah Go-eun mengambil langkah yang berbeda kali ini, di mana dia begadang semalaman guna menyiapkan bekal spesial untuk putri tercintanya Intan Payong. Keesokan harinya hujan turun membatalkan acara piknik Sora. Sang ibu yang tidak mau anaknya sedih mengajak putrinya itu untuk pergi ke pantai karena kabarnya di sana tidak hujan. Benar saja, cuaca di sana sangat cerah. Dan akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Seperti tak ingin kehilangan momen sedikit pun, dia selalu menggoda putrinya bahkan saat mereka mandi bersama. Suatu ketika kakak perempuan Go-eun yang tinggal di luar negeri datang ke Korea untuk memperingati hari kematian ibu mereka. Tidak lama setelah Go-eun datang dan bergabung di acara itu, tubuhnya berkeringat dan penglihatannya mulai buram, dan akhirnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, terungkap bahwa Go-eun sudah lama mengidap kanker lambung stadium 1, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah kakaknya tahu, Go-eun hanya bisa meminta maaf karena sudah menjadi adik yang merepotkan selama ini. Kakak Go-eun mulai menyadari penyebab dari perubahan sikap adiknya itu yang tidak lain adalah upaya kebaikan sebelum semuanya terlambat. Kini dia ikut bersedih karena pada dasarnya penderita kanker itu tidak bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Sora yang belum mengetahui kabar apa-apa tentang ibunya bersekolah seperti biasa. Sora bertemu kembali dengan pelatih taekwondo sebelumnya yang sedang membagikan brosur kepada murid-murid. Sora menyarankannya untuk membagikan brosur itu menggunakan permen supaya murid-murid tertarik. 그리고 이런 건 학교 끝나고 돌리던데?
Di sekolah, Sora selalu menyendiri berusaha menghindari siswa lain terutama teman latihan baletnya yang bernama Gina. Di jam istirahat Gina dengan sengaja meminum susu milik Sora, di mana Sora tidak suka berbagi sesuatu yang berkaitan dengan kebersihannya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak terima dirinya disebut penakut karena tidak melawan. Sora menumpahkan susu bekasnya ke makanan Gina sebelum akhirnya mereka bertengkar. Mengetahui hal itu guru Sora memanggil Go-un untuk menjelaskan situasinya. Ternyata itu bukan kali pertamanya Sora dan Gina bertengkar. Beberapa waktu lalu Gina pernah mengambil minuman milik Sora tanpa izin. Sora yang tidak terima, marah dan menyebutnya pengemis. Hingga akhirnya Sora diejek oleh siswa lain karena hal itu. Sejak saat itulah Gina dan Sora tidak pernah terlihat bersama lagi. Go-un menyesali perbuatan putrinya, tapi di saat yang sama dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya karena belum bisa mendidik Sora dengan baik. Seperti biasa, Sora menghabiskan waktu les baletnya dengan nongkrong di ruang taekwondo. Di sana Sora bercerita kepada pelatih tentang ibunya yang dipanggil ke sekolah. Kemudian dia bertanya apa yang akan terjadi jika sudah seperti itu. Pelatih menjelaskan bahwa jika Sora bersalah mungkin ibunya akan marah. 엄마가 집에 도착하기 전에 Sepulangnya ke rumah, Sora tidak sengaja mendengar ibunya yang sedang mual kesakitan di toilet. Go-un terus menyembunyikan rasa sakitnya dan berusaha tetap tegar di hadapan putrinya itu. Di malam hari Sora bertanya, kenapa ibunya tidak marah setelah apa yang terjadi di sekolah. Dengan penuh sabar, Go-un mengajarkan putrinya tentang berbagi dan kebersamaan. Tapi Sora berpikir bahwa berbagi makanan itu adalah sesuatu yang jorok dan dia tidak mau melakukan itu. Go-un menjelaskan bahwa seorang harus mau makan bersama dengan teman-teman lainnya. Karena suatu saat dia juga akan hidup bersama dan berbagi dengan pasangannya. Seketika Sora berkata bahwa dia ingin hidup seorang diri. Go-un berusaha menjelaskan bahwa sebagai ibu dia tidak bisa terus menemaninya hingga dewasa. Sora menampik dan berkata bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan ibunya. Go-un menangis mengingat dia tidak pernah ada untuk menemani putrinya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Go-un sangat terpukul ketika Sora berkata bahwa bibinya lebih perhatian daripada dirinya. Perkataan itu membuatnya marah dan membentak Sora dan pergi ke kamar. Sadar bahwa dia sudah tidak memiliki banyak waktu, Go-un berusaha tetap sabar dan menguatkan dirinya. Tak disangka, Sora datang meminta maaf dan berkata bahwa sebenarnya dia ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dewasa. Go-un menangis dan dia hanya bisa memeluknya dengan erat karena tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Suatu ketika Go-un akhirnya tahu bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet di akademia. Di malam harinya Sora bercerita bahwa dia tidak mau masuk ke kelas balet karena di sana ada Gina. Go-un menjelaskan bahwa hidup akan selalu ada masa sulit dan manusia tidak bisa terus menghindarinya. Go-un menyarankan Sora untuk mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya untuk memperbaiki hubungan pertemanan di antara mereka. Namun Sora belum cukup berani untuk mengundang teman-temannya setelah apa yang terjadi dahulu. Tidak mau putrinya larut dalam kesedihan, Go-un berusaha sebisa mungkin untuk menghibur Sora di hari ulang tahunnya itu. Tidak mau kehabisan waktu, Go-un membelikan putrinya sebuah sepeda dan langsung mengajarinya saat itu juga. Sora mengeluh karena sepedanya terlalu besar. Go-un menjelaskan bahwa itu agar sepedanya masih bisa dipakai di tahun depan. Lalu Sora bertanya, kenapa dia tidak belajar sepeda di tahun depan saja? Go-un hanya bisa terdiam dan akhirnya membujuk Sora sekali lagi untuk terus berlatih. Suatu ketika Go-un terjatuh lemas dan kedapatan mengkonsumsi obat-obatan yang begitu banyak. Sora akhirnya tahu bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya Sora pergi ke sekolah sembari mengkhawatirkan kondisi ibunya di rumah. Di malam hari setelah Sora menunggu di rumah bibinya, Sora meminta sang bibi untuk mengantarnya pulang ke rumah.
Sora bercerita bahwa belakangan hari ini ibunya meminum banyak sekali obat. Kemudian dia bertanya apakah ibunya akan baik-baik saja atau tidak. Bibi Sora menjelaskan bahwa ibunya memang sedang sakit tapi dia akan segera sembuh. Menyadari bahwa bibinya berbohong, Sora meminta bibinya untuk jujur saat dia bertanya sampai kapan ibunya akan bertahan. Bibi Sora menjawab bahwa dia tidak tahu pasti karena ibu Sora adalah sosok wanita kuat. Pada akhirnya Sora meminta bibinya untuk merahasiakan hal ini karena dia tidak mau ibunya tambah menderita. 자꾸 쓰러지고 왜 숨을 비교할지도 몰라요? Keesokan paginya Sora berusaha mengurus dirinya sendiri dan pura-pura tidak mendengar saat ibunya merintih kesakitan di toilet. Walaupun Sora berusaha menahan diri, kesedihan dan air matanya tetap saja mengalir saat dia memikirkan ibunya. 나 학교 간다. 내 머리 잘 빗어. Suatu hari Sora ikut bersama sang ibu ke tempat kerjanya. Saat itu dia menolak untuk tidur karena ingin melihat wajah ibunya lebih lama lagi. Sora bertanya kenapa ibunya dulu tidak menggunakan gaun pengantin saat menikah. Ibunya menjawab bahwa mendiang ayahnya dulu pria yang miskin jadi tidak ada kesempatan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian Sora menyarankannya untuk menggunakan gaun pengantin di mana dia akan berperan sebagai mendiang ayahnya untuk melengkapi kenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh sang ibu. Kakak Go-eun menangis terharu saat memperhatikan mereka berdua dari luar jendela. Walaupun hubungan Sora dan ibunya sudah lebih harmonis, dia masih belum bisa menghadapi teman-teman di kelas baletnya. Sora bertemu kembali dengan pelatih taekwondo di mana dia bercerita bahwa ibunya tidak jadi marah kepadanya tempo hari. Pelatih ikut bersyukur karena itu menandakan bahwa ibu Sora adalah orang tua yang baik. Kemudian Sora bertanya apakah pelatih pernah pergi ke stasiun radio. Pelatih tidak menjawab dan dia hanya terdiam saat memikirkan pertanyaan tersebut. Keesokan paginya, ketika Go-eun mengantarnya pergi ke sekolah, Sora meminta izin untuk bolos dengan alasan ingin menghabiskan waktu dengan sang ibu. Setelah melakukan banyak hal, Sora tertidur dan dia bermimpi ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sora pun terbangun memeriksa apakah ibunya masih bernafas atau tidak. Lalu akhirnya dia menuliskan sebuah surat untuk ibunya. Hari berikutnya ketika Go-eun pergi bekerja, dia meminta temannya mencari pegawai baru untuk menggantikannya. Go-eun seperti mengisyaratkan bahwa tidak lama lagi dia akan pergi menyusul mendiang suaminya. Sadar bahwa itu adalah sebuah perpisahan, teman Go-eun terdiam untuk sesaat. Lalu akhirnya dia pergi untuk menangis. Suatu ketika, Sora dan sepupunya terlibat pertengkaran hanya karena Sora tidak mau memakan makanan yang sudah disentuh oleh sepupunya. Go-eun membawa Sora pulang ke rumah dan memarahinya, bukan karena benci, tapi karena dia tidak mau putrinya dijauhi oleh orang-orang jika terus bertengkar hanya karena hal sepele seperti itu. Ketika ibunya bertanya dengan siapa kau akan hidup jika terus seperti ini, Sora menangis dan menjawab bahwa dia hanya ingin hidup bersama ibunya saja. Go-eun pun menangis sambil memeluk dan meminta maaf kepadanya. Di malam itu Go-eun tiba-tiba tidak sadarkan diri saat ia sedang tidur bersama Sora. Go-eun pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sora merenungkan kembali perkataan ibunya tentang menghadapi sebuah masalah. Pada akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke kelas balet dan mengejar ketertinggalannya. Sora juga berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Gina. Tidak hanya itu, dia juga mulai memberanikan diri untuk meminum minuman bekas temannya sebagai tanda bahwa dia tidak lagi takut akan hal tersebut. Usaha yang dilakukan Sora ternyata tidak sia-sia. Kini dia mempunyai banyak teman di sekelilingnya. Go-eun terkejut sekaligus bahagia saat melihat teman-teman Sora datang menjenguknya.
Karena setidaknya hal itu tidak akan membuat Sora kesepian saat dia pergi suatu saat nanti. 엄마, 나 친구들 많아. 걱정하지 마. 안녕하세요. Hari-hari berlalu, gaun pengantin yang dirancang Go-eun untuk Sora juga akhirnya sudah selesai dibuat. Namun di saat yang sama kondisi Go-eun mulai memburuk ketika kanker mulai menyebar ke otak yang membuat penglihatannya terganggu. Sekarang Go-eun sudah tak bisa lagi melihat dengan jelas. Padahal tidak lama lagi Sora akan tampil sebagai penari balet di acara pentas seni. Singkat cerita, Go-eun datang ke acara pentas putrinya itu. Walaupun dia sempat dilarang karena kondisinya yang semakin buruk. Di panggung secara khusus teman Go-eun memberikan sebuah bros bunga berwarna biru di kostum Sora supaya ibu Sora bisa melihatnya dari kejauhan. Walaupun Go-eun tidak bisa melihat dengan jelas, dia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat penampilan putri tercintanya. Di malam hari, Sora menemani Go-eun di ruang rawatnya, di mana dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengantuk. Sora berkata bahwa dia ingin mendengarkan siaran radio sebelum tidur. Namun apa boleh buat, Sora tidak bisa menahan kantuk hingga akhirnya dia tertidur tepat di pelukan ibunya. Tak lama kemudian, terdengar sebuah siaran radio yang berkata bahwa mereka mendapat sebuah pesan dari seorang anak yang ternyata itu adalah Sora. Pelatih taekwondo telah berhasil membantunya dan menyampaikan pesan itu ke stasiun radio hingga akhirnya disiarkan ke publik. Surat itu berisi permintaan maaf Sora dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada sang ibu. Dalam surat itu juga Sora berjanji bahwa dia akan hidup mandiri. Pesan terakhirnya adalah sebuah pernyataan bahwa hanya ibunya lah satu-satunya orang yang paling dia sayangi. 친애하는 어머니, 나는 당신의 공주님이 너무 행복합니다. 죄송합니다. 당신의 나쁜 요리에 대해 불평하고 있습니다. 그리고 엄마가 너무 바빠서 나랑 놀지 못해서 하지만 당신은 내가 이 세상에서 가장 사랑하는 사람, 엄마. 아프니? 내가 당신을 대신하자, 엄마. 설거지도 하고 방 청소도 하고 요리도 할게요. 엄마는 더 이상 일할 필요가 없다. 영원히 나와 함께 있어줄 수 있어? 어머니, 너는 최고야. 사랑해요. Keesokan harinya Sora terbangun dan dia akhirnya tahu bahwa sang ibu sudah tiada. Sora berusaha untuk tidak mempercayai itu dan melarang dokter yang akan mengambil ibunya. Namun apa boleh buat, itu adalah kenyataan pahit yang harus dia terima. 소라야 잠깐만 얘기 좀 하자. 소라야 이리 와. Hari-hari berlalu dan Sora sudah mulai bisa merelakan kepergian ibunya. Waktu pun berlalu hingga Sora beranjak dewasa dan akan segera menikah. Dengan bahagia dia mencoba gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh mendiang ibunya. Film pun berakhir. Begitulah ibu. Dia akan berkata kenyang walaupun lapar. Dia akan berkata sehat walaupun sedang sakit. Dia akan selalu mengutamakan kita sebagai anaknya dibanding keinginan pribadinya. Yuk sayangi ibu kita. Bahagiakan dia yang sudah bertahun-tahun membahagiakan kita. Bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar Mamak Abang ikut bahagia lihat subscriber dan jam tayang channel anaknya bertambah. Dadah.